Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Belanja Mobil Channel. Nah, kita punya ini namanya mobil womanizer. Kenapa? Karena BMW sendiri itu singkatannya adalah buat memikat wanita, ya nggak? Jadi memang ketika kita berbicara tentang BMW, pasti impression orang adalah ini adalah mobil mewah. Nah, sedangkan yang akan kita bahas ini adalah seri BMW 740 Li, di mana ini adalah top of the line-nya BMW. Jadi kalau kita berbicara tentang seri 7, pasti kita udah tahu biasanya yang pakai mobil ini biasanya udah kelasnya direktur utama, atau mungkin dia tuan tanah, atau dia mungkin orang yang suka menghambur-hamburkan uang untuk kemewahan di mobil. Karena memang walaupun mobil ini sendiri tahun 2016, mobil ini teknologinya tidak kalah dengan mobil-mobil yang tahun 2020. Oke, jadi ini adalah 740 Li G12, di mana ini adalah versi sebelum facelift yang sekarang beredar. Namun kode serisnya bodinya tetap sama, G12. Apa yang membedakan antara yang versi ini dengan yang facelift? Salah satunya adalah headlamp, bumper, lalu grill, dan berbagai macam teknologi lainnya. Namun kita tidak pungkiri bahwa ini sendiri udah termasuk mewah. Salah satunya adalah kameranya sudah 360. Sudah gitu interiornya benar-benar mewah, nanti akan kita bahas. Namun hari ini kita akan ditemani dengan si Henry, karena dia untuk produk knowledge BMW dia lebih paham daripada gua. Jadi nanti akan dibantu sama Henry. Nah, kita lihat sendiri ini kuncinya BMW nya. Lalu mobil ini bertenaga 3000 cc, 6 inline cylinder, di mana ini menghasilkan 320 horsepower, John. Tapi bisa lo jelasin nggak, kenapa dia 3000 cc tapi namanya 740? Mungkin BMW yang sekarang itu mau tipe yang kayak misalnya kayak begini, dia udah 3000 memang mesinnya. Tapi setara 4000 cc ya, karena twin turbonya itu ya. Jadi 320 horsepower, dia tenaganya tetap gede ya, nih. Ya, maksudnya bukan cc-nya kecil jadi tenaganya berkurang gitu. Dia ditembak twin turbo, jadi setara kayak 740 zaman dulu lah ya. Kurang lebih ya. Nah, mobil ini mempunyai panjang 5,2 meter, di mana ini sebenarnya tidak cocok untuk kalian yang mempunyai garasi yang pendek. Jadi ya kalau kalian mau beli mobil begini, minimal rumah kalian harus bagus dulu lah. Jadi memang kita utamakan ya, karena namanya kita membeli mobil ini kan sebenarnya boleh dibilang sebenarnya juga udah menjadi kebutuhan primer untuk kota-kota Jakarta. Tetapi sebenarnya kalau memang rumahnya belum memadai, kalau bisa kalian upgrade rumah dulu sebelum upgrade mobil. Karena memang mobil ini sesuatu yang kalau udah beli ini mungkin udah bukan kebutuhan, tapi gaya hidup kalian ya. Iya. Jadi udah bukan ngobrolin yang bagaimana lagi ya. John, apa John yang bisa dibahas dari depannya, John? Mungkin grillnya ya. Grillnya ini dia iya, John. Ada kelihatan. Kenapa nggak ada airflow-nya ya? Ada kelihatan ininya, ada kelihatan ini kayak jendela gitulah. Gordeng. Nah, dia itu kalau misalnya mesinnya panas, dia bisa otomatis ngebuka dia. Wih, serius loh? Iya. Yeah. Tapi dia bukanya otomatis ya, nggak bisa dipencet terus dia ngebuka gitu, nggak bisa. Jadi dengan kata lain kita tidak bisa mengganti ini dengan aftermarket. Terkecuali aftermarketnya memang build for 740. Mungkin ya. Berarti kita nggak bisa beli yang produk Taiwan lah ya. Jadi memang ya sebenarnya di mobil nggak usah diapa-apain, udah ganteng ya. Udah ganteng. Udah ganteng. Udah ganteng lah ini mah. Apalagi dengan shock breakernya dia udah air suspension belum, John? Udah air suspension ya. Dia bisa disetel nggak? Bisa. Comfort, sport, gitu-gitu bisa ya. Nanti kita lihat lagi di dalam ya. Driving mode-nya ada. Oke, kita tadi udah bahas mesin, tapi nggak afdol kalau kita nggak buka mesinnya dulu sebelum kita masuk ke dalam. Karena memang mobil ini banyak sekali yang bisa dibahas, John. 2 kali, John. Hah? 2 kali. Oh, 2 kali. Nah, tuh kan. Memang produk knowledge BMW gue lebih kurang ngerti dibanding EN. Jadi makanya kita harus ajak dia aja. Nah, kita lihat mesinnya ya. Mesinnya sih udah nggak baik yang dilihat ya, dia memang sudah di cover semua. Dan memang kompleks sekali ya. Dia benar kata Henry tadi, twin power turbo. Jadi dia 3000 cc, 6 silinder, dilengkapi dengan twin turbo, jadi 320 horsepower, gede sekali, John. Iya. Dan memang berat dia lebih dari 2 ton kayaknya. Hampir ya, mendekati 2 ton. Sedangkan HS sendiri aja 1,8 ton dalam keadaan standar. Nah, bayangin berarti sedan seberat HS. Bagaimana tuh, John? Mungkin tingkat kenyamanan dan keamanannya juga aman kali ya? Ya iyalah. Ya ketika lu naik ini, ya minimal terselamatkan lah ya kalau amit-amit kecelakaan ya. Mobil ini sih sebenarnya yang banyak dibahas tuh dalamnya kali. Tapi sebelum ke dalam dulu,
kemarin lu ada cerita katanya bodinya karbon tuh maksudnya apa, John? Oh, dia body shell-nya dia karbon. Jadi kayak misalnya tuh coba lu dijelasin. Kalau lihat di sini nih, dia ada tulisan karbon core. Dia emang body shell-nya ini jadi satu gitu loh. Kayak Tiguan berarti ya? Ya. Body shell-nya benar-benar jadi satu dan memang carbonized. Jadi lebih untuk mengentengkan body dan lebih kuat jadinya. Jadi dia ini yang bikin mahal mobil ini ya ini ya. Ya. Makanya ini kita bisa harganya dulu barunya sekitar 2 miliar lebih. 2,5 lah. Nah, 2,5 miliar dan ternyata sekarang secondnya juga udah lumayan affordable price untuk menikmati kemewahan seperti ini, John. Nah, kita lihat soft close, vakum. Waduh, gila ya. Kita lihat bagasi dulu deh sebelum masuk ke dalam. Santai. Wih, udah power back door. Ini ada bantalan yang buat headrest. Oh, jadi ekstra bantal lagi ya? Ya. Dan ini pun ada tulisan seri 7 ya? 7. Ih, cakep. Ini kalau dicoba pakai tas golf sih masuk sih 2 sih. 2 ya? Oh, akinya di belakang, John? Akinya di belakang. Dan memang dia tidak ada ban serep karena dia bannya run flat tire. Ya. Oke, kita sudah buka bagasi. Tunggu. Oke, kita buka lagi. Oh, ini segitiga. Segitiganya ya? Oke, ini kita lihat dia juga ada tingkat security-nya, jadi kalau kejepit, nah dia kebuka lagi, John. Oke, kita tutup. Sekarang mesin udah, bagasi udah. Mari kita ke dalam ya. Kita mulai dari depan dulu, John, biar enak, John. Entry dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan deh, gue dari sebelah kiri. Mantap. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih detail, kalian bisa ngelihat everything is digital. Kayak ini udah, nah tuh ini pengaturan suhu aja nih touchscreen. Ininya juga udah digital. Jadi kita lihat nih, everything is smooth dan memang ini 2016 punya teknologi, tetapi 2021 pun banyak perusahaan mobil tuh belum bisa buat sampai segini kompleks ya nih, segini modern ya. Dan canggih ya, dan memang kita ngeliat ininya benar-benar futuristik, udah gitu. Tadi ini ada namanya apa? Sunroof light ya? Iya. Jadi kalau malam skylight ya, jadi kayak ambience lampu gitu ya, makanya dia ada titik-titik seperti ini ya. Sayang kita bahasnya siang nggak kelihatan, dan memang ini bahannya juga sweatnya, bagus, John. Dia kayaknya gini, John, belajar dari pengalaman, sering turun plafon, dia bikinnya gini ya. Nah, ini gue juga bingung, John. Ini gue nggak pernah ketemu loh pegangan begini dari wood panel. Iya, gila keren. Udah gitu dia punya corak ininya keren ya. Iya. Cakep ya. Dan memang kalau kalian tahu apa, John? Kalau misalnya seri 7 itu sebenarnya udah luxury ya masuknya ya. Jadi waktu orang mau beli pertama kali itu dia bisa pilih optionnya apa aja, misalnya dalamnya mau warna apa. Luarnya mau warna apa, dia banyak pilihan warnanya gitu. Kalau misalnya memang orang nggak mau warna yang biasa putih hitam gitu, bisa ya? Bisa bisa customize gitu lah. Tapi terus mau peleknya mau yang model apa, dia bisa custom. Pokoknya selama lu punya duit ya lu bisa custom semuanya ya. Bisa di custom semua. Dan kita lihat di sini ada illumination juga ya. Illuminationnya warnanya banyak. Nah, terus dia yang pertama kali keluarin mobil ada bisa pakai air gesture tangan kan, mobil ini nih. Ini ya? Si seri 7 ini. Jadi air gesture gimana? Dia bisa tuh. Oh bisa. Iya. Apaan John gitu ya? Standing applause. Henry ngerti banyak ya tentang mobil ini ya. Terus ya ini yang pertama kali mobil BMW pertama kali yang ada air gesture. Terus mungkin yang spesialnya ada ini kali ya. Apa namanya? Fragrance settings. Oh iya. Parfumnya ada di dalam laci. Serius loh?
Jadi ada parfum di dalam, Ci. Ada. Jadi nggak ada yang ditempel di sini. Nggak. Nah, ini cocok nih. Ini memang penyakit orang Indonesia, kebanyakan pakai gantungan atau yang diambil merek yang di sini nih. Jadinya pada lengket ya. Iya. Coba lihat. Tuh. Ambient air. Wow. Wow. Waduh, ada SIM card-nya, Om. Iya. Jadi ini gimana, John? Masukinnya di dalam tuh yang di silver itu. Oh iya, ini kita lihat. Wow. Ini kita cabut coba ya. Tuh. Jadi wangi-wangiannya benar-benar keluarnya enak ya. Ini ada settingannya di sini. Bisa, John? Bisa. Kayak printer, tinta printer. Iya. Oke, ganteng. Terus kayaknya memang ini sih benar-benar dimanjakan banget ya. Ambient slide-nya tuh setahu gue warnanya banyak banget. Mana ya? Light. Nih, light. Interior. Ada lampunya nih, pencetatan lampunya. Colornya baik banget, Jo. Oh iya. Ada kombinasinya juga. Atas bawah ya. Kalau Mercy nggak bisa dibikin ini ya. Kayak Mercy yang baru yang udah baruan lagi. baru iya. banyak juga. Tapi memang sih kalau kita bilang tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya biasanya BMW mengeluarkan teknologi lebih dulu dibanding Mercedes ya. Iya. Kita lihat apakah biasanya BMW udah keluarin, nah nanti kalau dilihat rame, Mercy baru keluarin, biasanya begitu. Iya. Tuh di sini juga ada lampu di samping sini. Idih, ganteng. Ntar kita bahas yang belakang. Nah, ini kita lihat speakernya mereknya cukup aneh didengar, tetapi memang ini termasuk top of the line ya. Ya. Bauer and Wilkins. Jadi memang Bauer and Wilkins sendiri kita nggak pernah lihat merek speaker ini harga ratusan ribu, John. Nggak pernah. Nggak pernah, puluhan juta pasti itu ya. Pasti. Yang Jadi di mall-mall gede juga lah jualnya. iya. Terus sama ini kan hitungannya udah premium sound lah. Pasti suara enak banget ya. Suaranya enak. Coba kita coba yuk, jalan-jalan yuk. Oke. Jalan. Jalan dong. Ada mobil John di luar. Enggak, udah gue beresin mobilnya. Ada mobil apa? Enggak ada. Coba kita lihat deh kamera 360. Nah tuh, nggak ada mobil, John. Gila, kameranya lebar sekali ya. Ini udah bisa auto parkir kan? Bisa. Dan kalau Oh, yang sampingnya, John. kalau yang pure excellence kalau nggak salah dia bisa ini deh. Bisa maju. Yang remote gede itu ya? maju mundur Iya, dari gue remote. baru mau nanya lu tuh. Iya. Jadi, tapi kalau yang ini bisa nggak di-upgrade remote kayak gitu? Katanya ada yang bisa, John. Ada yang bisa ya? Ada yang bisa ya, aftermarket ya? Harusnya sih bisa. Wih. Kalau misalnya ini, kalau misalnya perbandingan, lu mending beli S-Class apa ini? Kalau nggak pusing ngerawat sih, gue tetap beli Fortuner, John. Gue takut nggak kuat ngempaninnya, bos, mobil begini, bos. Tapi ya namanya kalau punya duit, beli mobil baru ya nggak apa-apa lah ya beli ini ya. Kan ada garansi biasanya. 5-year warranty ya. Pusing. Oh, gila, sedap. Terus kayaknya si BMW udah banyak belajar dari ini, banyak belajar dari pengalaman. Jadi Kesalahan dia ya. Udah nggak pakai yang Karet. sticky-sticky itu lagi. Iya. Ini udah nggak sticky, ini udah nggak sticky. Jadi memang dia bikinnya bagus. Dan memang kalau kita melihat warna interior sekarang, mereka lebih ke arah silver platinum gitu ya modelnya ya. Yeah. Udah tidak bermain chrome. Kalau kalian perhatikan dengan detail, memang mobil-mobil sekarang itu udah ininya udah bukan chrome lagi. Mungkin masanya eranya udah jadi futuristik, jadi semuanya everything is silver chrome gitu loh. Yeah. Jadi lebih mewah. Dan memang ini kita lihat double stitchingnya benar-benar asli, bukan kayak variasi di mobil-mobil mobil-mobil sekarang ya. Ini memang benar-benar asli. Dan apa, even they have the airbag in here. Wow, so mewah, keren sih. Apakah dia mempunyai wireless charging di sini? Ada. Oh iya. Kalau nggak ada salah di nih. sini deh. Snap in adapter. Kalau nggak salah di sini. Kayaknya
Harusnya ada lah harusnya. Nah, kita lihat di sini juga ada kontrol AC. Jadi memang AC-nya dia sendiri quad zone, dan memang quad zone sendiri artinya itu setiap penumpang mempunyai suhu tersendiri. Jadi kadang-kadang EN lagi demam, gua lagi enak. Ya udah, EN agak panas, gua agak dingin. Jadi enak sih. Ini apa nih, John? NFC ini jadi kalau misalnya handphone ada kayak Samsung gitu, dia bisa langsung Taruh situ? Taruh sini, nanti dia langsung nyambung. Oh, Nyambung ke medianya. Bluetooth gitu-gitu Iya, bisa. pakai NFC. Serius ini loh? Enak dong? sambungannya. Ya, emang memudahkan lah. Gila, 2016 kalau punya gini sih lu kesokor banget ya. Waduh. Kok nggak punya cewek mah keterlaluan aja. Jeleknya abadi berarti, John. Nah, kalau kita lihat di sininya nih model-model wajik gini nih, ciri khas seri 7 ya. Dia tidak ada di seri 5 kayaknya ini. Iya. Ini memang ciri khas dia, stitchingnya punya bagus, dan memang di sininya juga ada selang, model kayak selang gitu, membuat kelihatan joknya mewah. Terus dia ada heater sama cooler. Pastilah, kalau mobil begini nggak mungkin nggak ada, gila. Enak buat malam mingguan. Ini Jadi lu sport mendingan mode beli, lu nyicilinnya mau nyicil rumah aja. Hah? Rumah. Kayak kita belum perlu lah beli ginian ya, belum umurnya. Wow. ganteng. Hah? Ganteng banget. Ganteng Om Dim. Masa nggak ganteng? Lagi John. Banyak memang ini fit. sih Iya. driving mode-nya dari sini semua. Coba ke sport. Ke sport tuh dia berubah jadi merah. Oh iya. Terus suara knalpot beda nggak? Sama nih. Wih, 36 horsepower ya. 100 km per jamnya cepat, hitungan detik, gila. Tapi masih smooth. Iya, perpindahan giginya tuh memang diatur banget ya. Iya. Comfort dia berubah lagi kayak biasa. Kalau Itunya ya, speedometer ya. Eco jadi biru. Oh iya. Ini cukup. Tapi speedometer begini kok 10 tahun lagi rusak mahal kayaknya. Oh, jangan kan 10 tahun, John. 5 tahun lagi aja belum tentu gua kuat gantinya, John. Dan memang kelihatan ya range bensinnya malah di situ ya, di sebelah Iya. kiri ya. Nah. Lu nggak perlu sibuk-sibuk pencet-pencet lagi ya. Kayak BMW itu membuat semuanya mudah, kompleks, namun memang kalau kita berpikir secara realita, kalau lu mempunyai mobil begini, memang kita harus spare beberapa juta untuk servis dan perawatannya. Jadi memang ada konsekuensinya lalu mempunyai mobil semewah ini, yang salah satunya adalah pajak yang pasti lebih mahal daripada mobil biasanya. Yang kedua, pasti maintenance-nya juga lebih mahal. Jadi kita realita aja lah. Jadi walaupun kita nyebut tombol AC-nya di sini, kita tahu tapi tombol AC-nya gunanya apa? Bukan ini nyalain AC ya. Kita nenek-nenek juga tahu ya. Tapi memang bener lah. Kayak gue juga tadi nggak tahu kalau di sini ada fragrance. EN yang lebih tahu. Air gesture. Wih, gila keren ya. Mapnya juga Oh iya, update ya. udah update. Karena dia ATPM ya. TPM. Dia memang udah update sini, jadi enak. Kok ini nggak boleh tes lagu ya? Nah, nggak takut ini. Nah, dia ini nggak John, kayak di drama-drama Korea drakor gitu. Jadi kayak Gimana? lu pakai navigation kemana lu tahu. Jadi lu habis selingkuh, bini lu cekin hasil history navigation lo ya nggak? Ah, gua belum pernah coba sih itu. Mungkin bisa kali ya? Ada historinya kali ya? Ini Oh iya. Jadi lu kalau mau pergi pijit lu udah naik inian John, lu nggak boleh pakai map lagi John. handphone aja ya? Iya. Mobil terlalu canggih ya kadang-kadang. Lu bisa ditipu teknologi. Jadi kayak lu kadang mau bohong, jadi lu ketahuan John. Hati-hati John. Jadi Pinteran. mungkin yang punya mobil ini yang nonton reviewnya agak sedikit berhati-hati dengan navigation ya, karena takut berujungkan kalian repot nanti di tengah jalan ya. Johnny my friend. Oke, kita akan beralih ke bangku belakang. Jadi stay tune aja, nunggu bentar. Kita mau parkir dulu ya. Penampakan grillnya kalau misalnya dia mesinnya lagi panas,
Jadi dia ngebuka gini nih. Ini kebetulan lagi kebuka dia. Dia nanti kalau misalnya kira-kira suhu mesinnya udah balik normal lagi, nanti dia nutup lagi om. Gitu. Jadi ini Lagi napas nih. dia lagi napas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Henry karena gue bucin, gue harus pulang duluan ya. Oke, bye-bye. Lanjut sama Henry ya. Yuk, kita lihat dalamnya. Nih, kelebihannya duduk di belakang seri 7 itu, kalau buat cewek ini pasti pada demen banget om. Ada kacanya. Auto cantik. Jadi kalau dia mau tacap gitu, langsung. Nah, ini di sini ada, nggak kelihatan om dari situ. Dari sini. Di sini ada kok, di sebelah sini. Dari sini. Nah, dari sini nih. Ini cuma satu nih om. Nih kalau di sini ada dua nih. Jadi kalau pencetatan yang kedua itu dia buat majuin ini nih. Majuin apain? Majuin Oh, kursi depan. Iya. Kursi depannya majuinnya dari sini kontrolnya. Tuh. Bisa Oh anjay, keren ya. bisa dibongkokin ke depan. Jadi lebih lega nih space-nya. Kan biasa kalau misalnya bos-bos kan duduknya begini om. Pasti duduknya sebelah sini. Pasti yang banyak kepake itu sebelah sini. Kiri. Sebelah sini, terus yang nyupir di sini. Jadi pasti di sini dikasih space yang lebih lega. Nah, kalau misalnya ini bantalnya memang kurang empuk, dia bisa dikasih tambahan yang di belakang gitu om. Terus itu ini bisa kayak ditekuk gitu om. Oh gitu. Nah, ya. Terus kegunaan dari Android. Galaxy Tab. Ini Galaxy Tab namanya om. Kok dia nggak connect ya? Iya Samsung. Kok dia nggak connect ya om? Ntar gua konekin dulu ya. Sama di sini dia ada ini om. Bisa gitu loh. Ini nggak ada baterainya deh. Ini sebenarnya tab ini gunanya dia buat ini. Apa namanya? Main PUBG. Bukan main PUBG om. Main Tinder, nyari jodoh. Enggak, ini bisa multifungsi. Jadi ini dia memudahkan penumpang belakang ini, dia pakai tab ini, dia kalau misalnya mau nutup ini dia bisa dari tab sini. Mau ini, mau tutup keri semuanya bisa dari sini semua om. Oh, keren. Terus mau ngaturin bangku apa posisinya segala macam bisa dari sini juga. Nih. Tapi tab ini nggak bisa buat dipakai kayak tab biasa, dia emang udah disetting buat ini aja, buat mobil om, bukan Buat telepon. ya, bukan buat inilah, bukan buat nyari jodoh gitu ya om. Terus di sini dia bawaannya sudah ada lampu semuanya. Kalau menurut gue sih ini mobil mungkin 10 tahun lagi juga masih nggak ketinggalan ya om. Masih enak banget posisi duduk belakangnya. Ini udah paling tiduran sih, segini ini udah paling tiduran. Nah ini bisa dimajuin kalau misalnya terlalu tiduran. Nah, bisa ditegapin om. Oh tadi tuh reclining udah mentok tuh ya. Tadi udah mentok. Kalau terlalu tidur juga bahaya om. Ntar nggak pengen tidur di rumah. Pulang. Pencetannya. Nah dia. Belakang Kalau juga bisa kan? kalau mau di situ yang tutup misi kepala om. Tuh bisa tutup dari sini. Gitu. Oke. Belakang bisa. Terus ini buat ini atap. Jadi dari sini semua pengaturannya. Dan kalau misalnya mau buka kaca, dia otomatis turun juga gini. Tapi kalau naik dia nanti harus naikin lagi nih, pencet lagi.
Terus gelap nih, kita buka dulu ya. Terus Om, ini lampunya bisa lebih terang harus. Maksimal kayak tadi. Touchscreen juga di kayak nasi padang Om. Bukan nasi padang, kayak warteg. Di sini ada pengaturan AC, gunanya mungkin sebenarnya sudah ada semua di tab sini, cuman di sini tetap ada, mungkin dia emang apa namanya Lebih cepat. ya gitulah. Gak usah buka-buka menu gitu. Udah, buka apa tuh selain nah, di sini ada colokan lighter 2 biji buat ngecas, dan di sini ada cup holder, jadi bisa naruh wine. Bagus. Sama di sini ini udah sih, paling itu aja. Apalagi Om, ada yang kurang nggak? Oh iya, air sasnya gimana Chan? Oh, air sas nih, gue pencetin ya, ntar lu ambil dari luar. Oke. Oke, segitu kira-kira review 740 G12 tahun 2000 berapa tadi Om? 2016 ya? 2016. Nah, kalau misalnya kalian minat, kalian bisa kontak ke Belanja Mobil. Di situ juga banyak mobil-mobil yang berbagai macam lah. Hampir semua mobil ada di Belanja Mobil. Jadi kalian bisa cari di sana. Hampir nggak ada yang Belanja Mobil nggak punya lah ya Om. Hampir semuanya ada dia. Mau mobil model apa, mau merek apa, pokoknya ada di sana. Dan untuk mobil ini bisa dicek harganya ke Belanja Mobil langsung juga. Yang paling reviewnya, terima kasih sudah menonton.